Kalau memang sadar bahwa itu nikmat dari Allah, sehingga yang terucap dari lisannya hanya memuji Allah, ikuti makna syukur yang kedua, yaitu ta'atul mun'im, taat kepada zat pemberi nikmat. Kalau sadar bahwa yang memberikan rizki itu Allah, yang memberikan segala macam telah menyediakan di bumi ini untuk manusia adalah Allah, ya bersyukur dengan cara taat kepadanya. Allah minta kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa alladhi sakharal bahra ma zala siyaqul karimu fi dzikri mazahiri qudratillah. Pembahasan ayat masih tentang penyebutan atau menceritakan, ya, menyebutkan mazahir, kenyataan-kenyataan yang tampak terlihat oleh mata kepala tentang kekuasaan Allah, ilmunya Allah, hikmah dan rahmatnya, ya, tilkal mazahir al-mujibah li tauhidihi wa ibadatihi wa syukri wa zikri, yang beberapa fenomena yang disebutkan nanti, kenyataan yang tampak itu mewajibkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, menyembahnya semata, bersyukur padanya, dan selalu mengingatnya. Tujuannya itu, ya, disampaikannya bukti-bukti tentang kekuasaan Allah melalui ayat-ayat ini, ya, adalah agar manusia mau beribadah kepada Allah, agar manusia selalu bersyukur kepada Allah, itu bertauhid kepadanya, ya, hanya menyembahnya. Kenapa? Karena bukti-bukti itu hanya menunjukkan pada satu zat, yaitu Allah saja yang melakukannya, tidak ada yang lain. Nah, semuanya tentang hal-hal yang terjadi di alam ini. Mari kita lihat, ya, di ayat yang ke-14 tadi, ya, mulainya. Wa huwa alladhi sakharal bahr, dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan, mengendalikan lautan. Sakhara itu mengendalikan atau menundukkan. Wa huwa kullu ma'in ghamrin kasirin azban kana aw milhan, itu yaitu yang dimaksud dengan laut di sini adalah air, ya. Allah lah yang menundukkan air, ya, segala macam jenis air yang melimpah, yang banyak, yang tawar ataupun yang asin, begitu. Di mana bagaimana menundukkannya itu, wa taskhiruhu taisirul gausi fihi wa jaryis sufuni alaih, yaitu taskhirnya Allah, menundukkannya Allah pada air itu adalah dijadikan manusia mudah untuk
menyelami, mengarungi air itu, serta mudahnya kapal-kapal berlayar di atasnya. Begitu maksudnya, artinya berlayarnya kapal di lautan, di sungai, dimanapun manusia merasa aman berenang, menyelam sampai pada kedalaman tertentu. Itu semua karena Allah menundukkan air untuk manusia. Ya. Kenapa? Fakta lain, ketika Allah menjadikan air itu pasukan tentara untuk menghancurkan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, itu. Walaupun air itu lembut, air itu nggak keras. Air itu sifatnya lembut kan? Tapi kalau sudah jadi badai, sudah jadi banjir, sudah jadi tsunami, tidak peduli apapun yang ada di hadapannya, diterjang semua. Ya, rumah mewah seperti apapun, gitu. Mau rumah yang masih nyicil, yang udah lunas, nggak peduli. Air itu, ya, sapu semuanya. Mobil mewah, ya, yang udah lunas ataupun belum lunas, sapu bersih semua jadi sampah. Tuh kalau sudah ada tsunami, ya, ya berarti Allah yang mengendalikan air itu. Ya, Allah. Nah, makanya jangan sombong. Itu berarti ketika manusia mampu membuat kapal dengan teknologi canggih, ya hakikatnya itu bisa berlayar karena Allah mengendalikan laut, air itu, sehingga kapal itu bisa berlayar dengan tenang. Karena biar bagaimanapun, sehebat apapun manusia membuat kapal, mana yang lebih besar? Lautan atau kapalnya, Pak? Ya Allah. Biar namanya kapal pesiar yang bisa mengangkut jutaan manusia, yang ada kolam renang di dalamnya, itu ada swalayan, ada hotel di tengah lautan, kecil. Ada banyak makhluk-makhluk laut yang lebih besar dari ukuran kapal itu. Kalau Allah menghendaki, ya, tenggelamkan saja. Mudah bagi Allah. Gitu. Aduh. Itu dia, sakharal bahra, ya. Apa tujuannya? Ya, litakulu minhu lahman tariya. Ini salah satunya adalah agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu daging ikan dari laut itu. Ya, nih lahman tariyan, daging yang segar. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa binatang laut itu halal untuk dimakan, ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyatakan semua binatang laut itu halal tanpa kecuali, asal dia memang hidupnya hanya di laut, begitu, bukan amfibi, bukan di dua alam. Nah, jadi ketika Nabi ditanya tentang laut, Nabi mengatakan wa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya.
Jadi bangkai laut itu halal. Apa yang dimaksud dengan bangkai laut? Bangkai laut itu maksudnya apa? Binatang laut yang mati di laut. Ya kalau nemu bangkai sapi di laut, tetap haram, Pak. Ya, itu. Ya sapi kecebur di laut mati. Gitu. Oh ini kan bangkai laut, ya bukan bangkai laut itu. Ya, itu bangkai binatang darat yang ada di laut. Nah jadi bangkai laut yang dimaksud Nabi itu adalah bangkai binatang laut yang mati, begitu. Karena kan ya, semuanya secara umum jenis ikan, semua ikan itu kan halal bangkainya. Tuh ya. Jadi Allah yang menundukkan. Coba kapan manusia pernah menanam ikan di laut? Ada nggak yang membudidayakan? Tiap hari ditangkap oleh nelayan itu. Habis nggak itu ikan di laut? Nggak habis-habis. Ya Allah. Tiap hari pada itu ditangkap itu. Kemudian dipasarkan, dimakan. Tapi ada saja itu ikannya. Entah berapa banyak ikan yang Allah sediakan di lautan itu. Ya makanya ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa diuji oleh Allah, mereka diuji dengan kekurangan hasil tangkapan ikannya, kan kesulitan mereka hidupnya. Cuma hari Sabtu yang ikan itu banyak. Nah ujiannya kan begitu tuh. Selain itu nggak ada ikan di lautan itu. Panik mereka sampai akhirnya melanggar kan. Baik. Nah itu. Jadi Allah yang menundukkan ikan-ikan di lautan itu sehingga bisa dimakan oleh manusia. Ya litakulu minhu lahman tariya. Bayanun li'illati taskhiril bahri. Ayat yang tadi itu menjelaskan tentang alasan ditundukkannya lautan. Wahia liyasidan nasu minhu as-saka yakuluna. Yaitu Allah menjadikan lautan itu tempat untuk manusia berburu ikan yang dapat mereka makan. Bahkan ikan yang besar pun diburu oleh manusia kan. Nah, paus, hiu diburu oleh manusia. Padahal tenaganya itu jauh sekali. Ya. Sekali banting saja dengan siripnya itu ya manusia bisa terpental itu. Tapi ditundukkan oleh Allah. Nah kalau sebelumnya kan hewan darat tuh, ya di ayat sebelumnya wal khayla wal bighala wal hamira, kuda, bighal, keledai semuanya ditundukkan oleh Allah, tunduk pada manusia. Sapi, kerbau yang tenaganya luar biasa, asal dicocok aja hidungnya diikat, nurut, dituntun anak kecil juga. Ya, dinaikin di atas punggungnya itu. Ya Allah. Ya. Lah kalau udah ngamuk makan, jangankan anak kecil, orang dewasa juga belum tentu kuat nahannya itu. Ya sama di lautan juga begitu. Itu binatang-binatang laut yang besar itu ternyata jadi buruan manusia itu. Wa yastakhrijuna, apalagi selain itu? Coba lihat lagi ayatnya. Selain untuk mendapatkan makanan berupa daging ikan, apalagi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Wa tastakhriju minhu hilyatan
talbasunaha. Dan kalian dapat mengeluarkan darinya, dari lautan itu apa? Perhiasan yang dapat kamu pakai, terutama perempuan yang suka pakai perhiasan ya. Apa tuh perhiasan dari laut? Mutiara, ya. Kemudian batu marjan disebutnya tuh. Lu'lu, ya, marjan. Di batu permata termasuk yang di dalam kerang itu apa? Mutiara ya. Nah itu. Nah, jadi semuanya itu disediakan oleh Allah untuk manusia. Yastakhrijuna lu'lu'a wal marjana hilyatan linisaihim. Manusia bisa mengeluarkan dari lautan harta berupa permata, mutiara serta batu marjan. Ya, batu marjan tuh kayak apa ya? Ya, jadi sebutnya batu marjan itu. Sebagai perhiasan bagi kaum wanita mereka. Tuh, jadi yang biasa pakai perhiasan itu adalah perempuan, Pak, ya. Jadi jangan suka menyerupai perempuan itu. Walaupun bukan emas yang dipakai, kalau emas yang dipakai makan haram. Ya, walaupun cuma tembaga atau besi juga, ya. Laki-laki pakai kalung. Ya. Ya. Ya, walaupun biar kelihatan garang, itu kalungnya kalung yang gede, ya tetap aja menyerupai perempuan, itu namanya. Itu karena kalung itu perhiasan, ya. Kalung itu perhiasan. Jadi jangan, kalau jam tangan makan beda, bukan gelang, ya. Laki-laki pakai anting. Ya walaupun mungkin nggak sampai haram, tapi itu menyerupai perempuan. Ya. Nah, yang dibolehkan laki-laki apa? Khotam, cincin. Nah, itu baru boleh. Tapi itu juga jangan emas, ya. Kalau emas mah haram, cincin juga. Perak bolehnya laki-laki mah. Tuh, kemudian yang berikutnya wa taral fulka mawakhira fi. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Engkau lihat kapal-kapal itu berlayar di atas lautan. Wa tara ayyuhan nazir ilal bahr. Dan engkau lihat, wahai orang yang memperhatikan lautan, taras sufuna, itu tamkhurul ma ay tashukkuhu zahibatan wajaiyah. Engkau lihat tuh tiap saat, tiap hari, berapa banyak kapal-kapal itu yang membelah lautan, pulang dan pergi, ya. Tarasufuna tamkhurul ma'ay tasyukkuh, jadi membelah lautan, itu zahibatan wajaiyah. Itu semua karena Allah yang menundukkan itu. Dan sifat air laut memang Allah jadikan berbeda dengan sifat air yang di sungai, kan? Karena ada zat garamnya itu, sebetulnya kita bisa ngambang di laut itu. Bisa ngambang, Pak, kalau di laut. Ya, tapi kalau panik mah tetap aja kelelep sih, ya. Nggak bisa. Makanya mungkin cara berenangnya juga beda di laut mah, ya. Nah, begitu.
Apalagi walitabtaghu, dan supaya kalian dapat mencari min fadlihi, sebagian dari karunia-Nya. Mencari rezeki maksudnya karunia tuh. Artinya ada orang yang menjadikan mata pencahariannya itu ada di lautan. Ya, para pelaut, angkatan laut ataupun yang jadi koki-koki di kapal pesiar, termasuk itu kelas-kelas kecilnya adalah nelayan-nelayan yang mencari ikan dengan sampannya itu. Ya Allah. Padahal kalau lihat laut, ya Allah, ngeri ya. Kalau sedang di tengah lautan itu, nggak kebayang kalau ada badai terus kita jatuh itu. Aduh, mengarungi lautan mah kan nggak seperti mengarungi kolam renang, Mbak. Tapi Allah tundukkan laut ini sehingga nelayan itu tiap hari mereka bahkan nangkap ikannya banyak malam kan, itu malam hari ya, mencari sebahagian dari karunia Allah. Untuk apa itu semua? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yaitu tujuan utamanya, supaya manusia bersyukur. Ya, tapi faktanya kebanyakan manusia bersyukur atau tidak? Bentuk bersyukur itu apa? Hakikat dari bersyukur itu apa? Nah, ya. Jadi bersyukur itu tidak cukup mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ikan banyak, alhamdulillah dapat uang banyak, alhamdulillah dapat rezeki banyak. Nggak cukup dengan berucap alhamdulillah. Ada 3 kan makna syukur itu. Tuh. Pertama, zikrul mun'im, menyebut zat pemberi nikmat ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Saat dapat nikmat itu yang disebut bukan dirinya, siapa gue dong. Nah, nggak begitu, tapi yang disebut Allah, alhamdulillah. Walaupun dapat pujian banyak dari manusia, nggak jadi bangga karenanya. Bukan saya, Allah yang sudah mengatur semua ini. Alhamdulillah. Jadi kalau dipuji orang itu, ya jangan disimpan di hati. Jadi tinggi hati. Ya. Kembalikan kepada Allah yang berhak memilikinya. Segala puji itu hanya milik Allah kan? Iya. Jadi kita nggak berhak memiliki pujian itu. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya semuanya karena Allah. Itu yang pertama. Zikrul mun'im. Ciri orang bersyukur. Ya bukan menunjuk dirinya. Ya. Gitu. Gue gitu loh. Nah kalau sudah nunjuk diri itu ya begitu ya. Jadi lebih percaya dengan kemampuan diri, kepintaran dirinya. Kadang-kadang ya orang seperti lupa diri. Yang kedua, ya, selain menyebut Allah, maknanya zikrul mun'im itu juga adalah menghadirkan kesadaran bahwa nikmat yang dia terima itu datang dari Allah. Ya. Lalu yang kedua, kalau memang sadar bahwa itu nikmat dari Allah, sehingga yang terucap dari lisannya hanya memuji Allah, ikuti makna syukur yang kedua, yaitu ta'atul mun'im, taat kepada zat pemberi nikmat. Kalau sadar bahwa yang memberikan rizki itu Allah,
yang memberikan segala macam, telah menyediakan di bumi ini untuk manusia adalah Allah, ya bersyukur dengan cara taat kepadanya. Allah minta kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Ya, Allah minta kita puasa tiap bulan Ramadan, ya puasa dong. Itu kalau uangnya tambah banyak, mampu untuk berangkat haji, wajib haji, ya berangkat dong. Ya, jangan banyak alasan. Tuh. Nabi sampai murka kan sama orang yang udah mampu berangkat haji tapi nggak mau berangkat itu. Tuh. Padahal mampu, kata Nabi silahkan mati aja sebagai Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah, ya. Berarti Nabi nggak mau ngakuin dia sebagai Muslim itu. Nah gitu Pak. Jadi cirinya orang bersyukur itu artinya ditunjukkan dalam bentuk ibadah. Nah pertanyaannya coba, orang yang bekerja setiap hari mencari mata pencaharian itu, ya, yang di pasar, yang di laut, yang di hutan, dimanapun mereka cari rezeki, itu karunia dari Allah tadi disebutnya kan. Yang kebanyakan di antara mereka itu kira-kira sholat apa enggak? Itu aja saya. Coba. Sholat apa enggak? Ya. Mereka yang sholat itu jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari yang enggak? Sedikit. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Bapak yang kerja di kantor, lihat tuh. Dari mayoritas orang yang kerja di kantor itu, yang mayoritas Muslim, berapa persen yang kalau waktu sholat terus ke masjid? Berapa persen yang kalau Jumatan terus mampir di masjid? Ya. Yang narik angkot kendaraan itu, apalagi? Berapa persen tuh sopir angkot yang waktu zuhur terus berhenti dulu mampir ke masjid? Ada nggak? Nah kira-kira mereka Muslim bukan? Ya Muslim. Kalau ditanya kira-kira itu yang ngatur rezeki mereka siapa? Pasti mereka juga jawabnya Allah. Lah, kok percaya yang ngatur rezeki Allah tapi kok nggak mau sholat gitu? Ya. Nah ini Pak, penyakit masyarakat kita itu, ya, yang harusnya diperbaiki. Ayo, satu aja deh, urusan sholat aja. Muslim kita ini benar-benar perhatian dengan sholat aja. Dan masih pelit juga nggak apa-apa deh, nggak mau sedekah, asal sholat aja gitu. Ayo, gitu. Ya artinya, ya Bapak yang punya kerabat, yang punya anak, Bapak tahu mereka nggak sholat, tuh jangan diam aja gitu loh. Maksudnya, ya diingatkan. Ya diingatkan. Jangan alasan udah gede, biarin aja udah gede ini, udah ngerti. Ya justru karena sudah gede, ya, kalau masih kecil makan nggak sholat juga nggak dosa. Ya. Aduh, nah itu cirinya orang bersyukur itu taat pada Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Apalagi lanjutannya ayatnya, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara, dan dia Allah memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak berguncang bersamamu. Sebab di surat An-Naba Allah menyebut gunung itu sebagai auta dan pasak.
Kalau pasak itu artinya paku, berarti ada bagian yang menancap lebih dalam ke dasar bumi daripada yang menjulang tinggi ke atas gunung itu, Pak. Lah, paku kan begitu. Paku itu yang kelihatan luarnya makan sedikit, yang nancep lebih banyak, lebih dalam. Ya kalau gunung disebut sebagai pakunya bumi, ya berarti yang menghujam ke dasar bumi itu jauh lebih dalam daripada yang kelihatannya tinggi ke atas itu, yang banyak didaki orang itu. Yang menjulangannya tinggi banget, nah ke dasarnya itu dalam juga. Yang nanti di akhir zaman, ya hari kiamat, dicabut itu pasaknya. Jadi bukan meletus hancur, tapi dicabut, dibenturkan di atas satu sama lainnya. Duh, nggak kebayang itu, ya. Seperti apa? Jadi wa alqa fil ardi rawasiya, ay alqa fil ardi jibalan sawata. Jadi gunung-gunung yang kokoh, sehingga menahan bumi ini tidak bergoyang. Sebab yang namanya bumi daratan kita ini kan hakikatnya mengambang, toh Pak? Iya, karena bumi ini kan hanya sebahagian kecil daratannya, yang merupakan sebahagian besarnya apa? Perairan, toh, laut itu. Jadi kalau nggak ada itu gunung-gunung, bisa goyang itu bumi kita ini, ya Allah. Jadi kita ini Pak, aduh kecil sekali ya. Kalau lihat kenyataan mah, itu dari dasar bumi itu ada cairan yang panas, magma, yang bisa keluar kapan saja. Kemudian di sekitar kita juga begitu banyak air yang bisa tumpah kapan saja. Itu. Dan semuanya dikendalikan oleh Allah, sehingga kita merasa nyaman di bumi ini. Man kitanya nggak tahu diri, nggak pandai bersyukur dengan itu semua, ya, nggak pandai bersyukur. Banyak yang nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ila manazilikum fi biladikum. Ya, jadi wa anharan wa subulan itu artinya bahwa Allah juga menjadikan sungai-sungai, wa anharan tu wa ajralakum anharan fil ardi. Allah mengalirkan untuk kalian di bumi ini sungai-sungai seperti sungai Nil, sungai Efrat, sungai Tigris. Tuh, tempatnya Nabi Nuh tuh. Wilayah antara sungai Efrat, sungai Tigris itu, Pak. Tuh di situ Nabi Nuh itu dulu. Sungai Nil ya, yang besar-besar di dunia tuh. Ya, kalau di kita ada sungai apa? Di Indonesia apa yang besar? Sungai Musi, Sungai Kapuas, ya. Itu menjadi jalur ya berlayar manusia semua kan. Untuk apa tadi tujuannya Allah jadikan sungai-sungai itu dijadikan jalan-jalan, subulan, jalan-jalan, lalu lintas, bukan hanya daratan tetapi juga ada lalu lintas perairan. La'allakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk menuju rumah-rumah kalian di negeri-negeri kalian. Gitu. Karena ada yang untuk sampai ke rumahnya itu mungkin lebih dekat lewat perairan daripada lewat daratan. Ya. Itu yang mungkin rumahnya itu harus nyebrang di teluk gitu. Ya, kalau lewat darat harus muter dia. Ya maka mau nggak mau harus nyebrang lewat itu kan. Seperti itu.
Maksudnya wala'allakum tahtadun itu. Nah, jadi ini semua kan dirasakan oleh manusia, Pak. Jadi kalau ditanya yang mengatur semua itu, yang mengendalikan itu siapa? Allah, tidak ada yang lain. Apalagi wa alamat. Alamat. Apa tuh alamat? Dan juga Allah menciptakan tanda-tanda. Jadi alamat itu bahasa Arab, Pak. Artinya apa? Tanda. Ya. Tapi sudah jadi bahasa kita. Ya. Alamat rumahnya di mana? Itu berarti tanda yang ditanya. Tandanya pakai nomor, pakai kode, itu ya blok sekian, nomor sekian itu tanda, ya, alamat itu. Ay wa ja'ala lakum alamatin lituruq. Allah pula yang menjadikan bagi kalian tanda-tanda untuk jalan-jalan, katanya begitu. Ya seperti pepohonan dan lain sebagainya. Ya kita dulu zaman mungkin belum ada yang namanya nama jalan. Ya kan nandain jalan ya dengan alam toh. Tuh. Yang ada kebun jatinya, yang ada pohon beringinnya, tuh, yang ada pohon bambunya. Itu tandanya itu. Tanda-tanda di alam ini untuk manusia. Sehingga bisa menentukan arah, menentukan jalan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang mereka juga dapat menentukan petunjuk arah. Yang namanya rasi bintang itu. Ya. Ya mungkin sampai hari ini pun para nelayan masih memanfaatkan itu. Cuman di kita karena di sekitar kita banyak lampu dan terang, rasi-rasi bintang itu tidak terlihat, Pak. Coba kalau Bapak adanya di tempat yang gelap, tidak ada penerangan sama sekali, lihat ke langit, pas langitnya lagi cerah begitu, kelihatan itu. Rasi-rasi bintangnya itu. Ya. Nah itu makanya di lautan kan gelap itu sekitarnya. Para nelayan itu yang memanfaatkan rasi bintang itu untuk menentukan arah itu. Siapa yang mengatur itu? Allah, bukan yang lain. Allah. Terus afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun. Maka apakah kiranya zat yang dapat menciptakan segala sesuatu dianggap sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Apa maksudnya? Berhala-berhala itu. Nah Allah yang sudah jelas bukti kekuasaannya, bukti penciptaannya dari yang sudah dibeberkan tuh kemarin dan barusan ini. Dia itu Allah. Apakah kiranya sama tuh yang kekuasaannya begitu luas, begitu besar dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Jangankan mencipta, menggerakkan ya, tubuhnya saja nggak bisa, mengusir lalat saja enggak di tubuhnya dia nggak bisa. Apakah sama? Bisa jelas tidak, jawabannya nggak perlu dijawab. Ya, jelas tidak. Jadi mana yang layak untuk dijadikan sesembahan itu? Nah kan begitu. Berhala-berhala itu atau Allah? Nah, ada yang fakta penciptaannya, kekuasaannya dilihat oleh mata kepala manusia semua itu. Ya,
Jadi sangat bodoh manusia kalau malah justru menyembah yang lain, yang disembah patung pula yang mereka sendiri yang membuatnya. Makanya Umar kan suka ketawa kalau ingat masa jahiliyahnya gitu. Yang bikin Tuhan dari adonan roti, dari tepung gitu. Ya, dibentuk, dibikin Tuhan, disembah-sembah, habis disembah dimakan. Ya Allah. Bodoh sekali gitu ya. Makanya disebut jahiliyah itu, Pak. Ya. Itu akal sehatnya di mana gitu ya. Kok yang mereka bikin sendiri dengan tangannya, mereka yang nyembah-nyembah. Nggak masuk akal tuh. Nabi Ibrahim juga. Tapi susah tuh mengingatkan ayahnya kan. Ayahnya sendiri yang bikin patung itu. Nabi Ibrahim disuruh menjual patung-patung itu. jualan Tuhan Pak. Nabi Ibrahim itu dulu ya. Ya sengaja dibawa nurut mau ayahnya. Ya nurut mau itu jualan tapi diseret di bawahnya sampai pada rusak itu. Bukan dipanggul itu diseret. Ya nggak ada yang mau beli rusak. Itu ketika diomelin ayahnya kan dibalikin sama Nabi katanya Tuhan lu nggak bisa apa-apa. Nah, dia itu nggak bisa ngomong lagi Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Biar kata kalian kurang bersyukur juga Allah mah tetap aja sayang. Gak pernah ada orang itu yang gak sholat terus sesak napas tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Enggak. Tetap aja dibiarin sama Allah. Dibiarin dapat rezeki kan. Yaitulah Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi sebenarnya Allah tuh masih sayang terhadap mereka yang gak pernah sholat tapi masih makan rezeki dari Allah tuh. Allah masih memberikan harapan. Siapa tahu besok lusa dia tobat. Ya makanya buru-buru diingatkan Pak ya, mumpung matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat mah mau tobat sampai nangis darah juga nggak diterima tuh. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah itu adalah zat yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Semua perbuatan kalian itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya terbuka dengan jelas. Allah tahu. Kalau Allah tahu artinya Allah akan membalas semua itu. Gitu. Jangan dikira karena Allah diam saja bukan berarti Allah nggak tahu. Ya kan suka begitu. Orang yang terlalu berani berbuat maksiat itu kelakarnya begitu. Mereka juga tahu Allah itu melihat, Allah itu mengetahui. Tapi kalau Allah mah tahu juga nggak ribut. Nah, karena kalau manusia yang tahu kan bikin ribut itu. Nah itu Pak. Ya, sebetulnya justru Allah itu masih memberikan harapan. Allah tutupi, nggak ada yang tahu perbuatan dosa kita kecuali kita dan Allah saja. Dan jangan dikira nggak akan dibalas kalau nggak ada tobat, pasti akan dapat balasannya nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi apa kira-kira kesimpulannya nih dari 14 sampai 19 ini? Yang pertama, menjelaskan alasan diberikannya rizki yaitu agar manusia bersyukur kepada Allah, ya. Jadi agar manusia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Dalam bentuk apa? Ya tadi 3 ya, caranya bersyukur itu 1 ya, menyebut zat pemberi nikmat, 2 taat pada pemberi nikmat. Nah, 1 lagi yang belum tadi adalah menggunakan nikmat untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tuh. Jadi kalau kita dapat nikmat itu gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Kita dapat rezeki uang, gunakan untuk yang Allah ridhoi. Allah berikan kita sehat, gunakan kesehatan itu untuk yang Allah ridhoi. Itu Pak. Ya, itu berarti orang itu bersyukur. Kedua, bolehnya memakan ikan dan semua binatang laut. 3, tidak ada kewajiban zakat pada mutiara dan batu marjan karena ia termasuk perhiasan kaum wanita. Makanya emas perak pun menurut sebahagian ulama kalau itu sebagai perhiasan bukan simpanan tidak wajib dizakati. Yang dipakai gitu. Nah, cuma di kita mah rata-rata beli perhiasan itu kan niatnya nyimpen duit. Ya. Nah, itu. Iya, dipakai itu sementara aja. Ya. Biar bisa dijual lagi kan? Tujuannya itu. Gitu. Ya, tapi walaupun mutiara batu marjan tidak wajib zakati karena sebab perhiasannya, tapi kalau kita memperjualbelikannya, ya maka ada zakat dari perdagangannya, bukan dari batu permatanya. Yang wajib dizakati itu ya perdagangannya. Kemudian yang keempat, perbandingan antara zat yang maha hidup dengan berhala yang mati dan diciptakan. Jadi kan diciptakan, dibuat oleh manusia. Yang demikian itu, jadi Allah sengaja membandingkan itu supaya manusia yang punya akal nih mikir, itu mikir dong, kan punya akal itu. Coba sama nggak itu berhala dengan pencipta langit bumi ini? Nah, untuk apa tujuannya yang demikian? Itu menetapkan batalnya penyembahan kepada selain Allah. Kenapa? Ya semuanya bukti-bukti itu menunjukkan hanya kepada satu saja, Allah yang mengatur semua itu, nggak ada yang lain. Karena zat yang menciptakan tentu berbeda dengan yang diciptakan. Kelima, lemahnya manusia dari mensyukuri nikmat Allah. Yang dituntut darinya adalah bersyukur dengan apapun yang memungkinkan untuk melakukannya. Karena hakikatnya Pak, kita nggak akan sanggup mensyukuri nikmat Allah itu. Coba hitung nikmat Allah itu ada berapa? Nggak kehitung kan tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak kehitung. Jadi kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat, entah berapa rakaat sholatnya. Satu hari saja berapa kali kita menghembuskan nafas dan mengeluarkannya. Bukankah itu nikmat? Ya Allah. Udara saja entah berapa tabung kalau mau ditabungkan itu. Kita menghabiskan sehari semalam. Padahal kalau beli kan mahal banget. Ya. Nah gitu. Jadi kurang bersyukur manusia itu. Bahkan kita bisa bersyukur pun kekuatan kita untuk bersyukur dengan mau ibadah itu juga Allah yang berikan. Jadi nggak akan selesai Pak kita mensyukuri nikmat itu ya. Jadi syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi fa kaifa syukri birrahu wa syukruhu min birrihi. Gitu. Bersyukur kepada ilahi ya, adalah nikmat yang wajib disyukuri. Lalu bagaimana saya akan mensyukuri nikmat Allah jika bersyukurnya saya pun adalah bagian dari nikmat Allah? Gak selesai, gak akan sebanding gitu. Ya, makanya Allah hanya menuntut sebatas kemampuan kita saja.
Nggak akan sebanding Pak sholat kita dibandingkan nikmat Allah yang Allah berikan itu, ya Allah. Ya. Itu pun kita masih males-malesan sholatnya ya. Kadang masih merasa cukup yang wajib-wajib saja. Gitu, nggak usah lah yang sunnah-sunnah gitu. Padahal kalau mikirnya sebagai tanda bersyukur aja gitu. Bukan apa-apa sholat itu. Mau berterima kasih sama Allah. Udah dikasih sehat, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih jantung sehat. Ya. Ya Allah. Itu saja cukup kita ya, untuk beribadahnya sebagai tanda syukur itu. Lalu ucapan alhamdulillah itu dianggap sebagai pangkal atau pokok rasa syukur dan pengakuan akan lemahnya diri dari syukur. Nah, bersyukur adalah menggunakan nikmat untuk sesuatu yang karenanya Allah Ta'ala memberikan nikmat itu. Allah kasih kita sehat itu kira-kira buat apa? Yang Allah inginkan itu apa dengan ngasih kita sehat itu? Gitu. Ya, untuk ibadah. Nah, jadi ada 5 ya. Dah selesai itu sampai ayat 19. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.